Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang masih kelanjutan dari teorema Pythagoras, yaitu panjang segitiga khusus. Panjang segitiga khusus ini masih dalam lingkup segitiga siku-siku untuk kelas 8 semester 2, dan ini pertemuan kedua. Langsung saja untuk segitiga khusus siku-siku yang pertama, yaitu segitiga siku-siku yang sama kaki. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Ini ada sebuah segitiga siku-siku dengan sudutnya 90 derajat di siku-sikunya ini, dan karena sama kaki, sudut di kedua kakinya adalah 45 derajat. Nah, segitiga siku-siku sama kaki ini akan kita cari panjang sisi-sisinya, perbandingan panjang sisi-sisinya. Yang pertama kita mencari panjang sisi miring. Kita misalkan mudahnya sisi miringnya kita ambil C, seperti itu. Panjang sisi miringnya yaitu kita gunakan rumus teorema Pythagoras. Panjang sisi miring sama dengan akar dari kuadrat sisi tegak ditambah akar dari kuadrat sisi alas. Jadi C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat juga, karena ini sama kaki sehingga sisi-sisinya sama. Kemudian kita bisa kerjakan A kuadrat ditambah A kuadrat menjadi 2A kuadrat, ya. Kita ingat di aljabar, pembelajaran aljabar kelas 7 ya, A kuadrat ditambah A kuadrat 2A kuadrat, B ditambah B 2B. Kemudian kita dapatkan C sama dengan akar 2A kuadrat, sehingga yang A ini, A kuadrat ini bisa kita keluarkan ya. A kuadrat karena di akar menjadi A, bisa keluar. Sedangkan yang angka 2 ini kita biarkan, karena angka 2 ini nanti kalau di akar hasilnya tidak ketemu atau bilangan imajiner, maka kita dapatkan sisi miring dari segitiga siku-siku sama kaki, yaitu A akar 2. Perbandingan sisinya menjadi A banding A banding A akar 2, atau 1 banding 1 banding akar 2. Satu ini adalah salah satu sisi siku-sikunya, satu juga salah satu sisi siku-siku yang lain, dan akar 2 adalah sisi miringnya. Sehingga mudah sekali kalau kita menemukan sebuah segitiga sama kaki tetapi siku-siku dan diketahui salah satu sisi siku-sikunya, sisi miringnya tinggal dikasih akar 2 gitu, ya. Kalau ini hanya 10 berarti sisi miringnya 10 akar 2. Jadi mudah sekali ya. Kalau sini 11 berarti 11 akar 2 sisi miringnya. Langsung saja contoh soal. Ada sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Syarat siku-siku sama kaki berarti salah satu sudutnya siku-siku dan sudut yang lain 45 derajat ya. Sisi tegaknya diketahui 5, sisi datarnya atau sisi alasnya X belum diketahui, sisi miringnya Y belum diketahui. Pertanyaannya tentukan nilai X dan Y. Jawab, kita tahu nilai X itu kan karena sama kaki pasti nilai X berapa? Iya 5 ya, pasti 5 nilai X karena ini sama kaki, berarti kan sama-sama 5. Dan Y mudahnya tinggal ditambah dikasih angka akar 2, berarti Y sama dengan 5 akar 2. Ini sudah selesai sebenarnya ya. Y sama dengan 5 akar 2, karena sisi miringnya tinggal dikasih akar 2 saja deh. Kita ambil sisi tegaknya atau sisi alasnya, terus dikasih akar 2 untuk ketahuan sisi miringnya. Nah, tapi kita akan buktikan benar nggak sih Y 5 akar 2 dengan cara manual begini ya, dengan cara ini. Sehingga kita tulis nilai Y sama dengan, karena ini 5, sisi-sisinya 5, sisi tegak dan sisi alasnya 5, jadi Y sama dengan akar 5
pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Ini adalah rumus teorema Pythagoras. Sehingga bisa kita lanjutkan 5 kuadrat itu 25, berarti 25 ditambah 25 diangkat, sehingga Y sama dengan akar dari 50. Nah, akar 50 ini bisa kita sederhanakan menjadi 5 akar 2. Caranya kita bagi angka 50 ini ke dalam bilangan akar. Ya, bilangan akar. Bilangan akar itu berapa saja? Ya, 1 berarti 1 kali 1, 4 berarti 2 kali 2, 9 berarti 3 kali 3, 16 berarti 4 kali 4, 25, 36 dan seterusnya. Jadi pilih angka itu berapa ya. Bagi 16 nggak mungkin ya, 50 tidak habis dibagi 16. Sehingga 50 habis dibagi 25. Karena 25 ini kan bilangan akar ya. Sehingga Y sama dengan 2 dikali 25 supaya dapat 50 ya. Kita pecah menjadi 2 dikali 25. 25 ini bisa kita keluarkan karena akar dari 25 adalah 5. Sehingga 5 akar 2 ketemu ya, sama saja 5 akar 2. Sehingga terbukti, walaupun tidak usah kita kerjakan pakai ini, pembuktian ini sudah betul jawabannya bahwa kalau ini salah satu sisinya 5, maka sisi yang lain 5 akar 2, terutama sisi miringnya maksudnya ya. Nah, ini yang pertama, segitiga siku-siku yang sama kaki. Yang kedua, segitiga khusus yang kedua adalah segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat atau 60 derajat. Ini milih ya. Kalau salah satu sudutnya 30 derajat, pasti sudut yang lain 60 derajat dan satunya 90 derajat untuk dia siku-siku gitu ya. Jadi kalau yang diketahui 30 derajat itu ya sebenarnya sama saja yang diketahui 60 derajat. Nah, kita ambil untuk dapat segitiga yang salah satu sisinya 60 derajat atau 30 derajat, kita ambil dari segitiga sama sisi yang kita belah jadi 2 ya. Segitiga sama sisi yang kita belah jadi 2. Kenapa segitiga sama sisi? Karena segitiga sama sisi itu sudut-sudutnya itu sama, yaitu sama-sama 60 derajat. Kita tahu sudut dalam segitiga totalnya itu 180 derajat. Sama sisi berarti 180 derajat bagi 3, sama-sama 60, 60, 60 karena sisinya sama ya. Sehingga kalaupun 60 dibagi 2 sudutnya nanti jadi 30, di sini tetap 60, jadi sesuai ya. Kita misalkan sisinya kita misalkan dengan C, panjang sisinya ya. Sisi pertama C, yang lain ya pasti C karena sisinya sama. Yang ini sisi bawah ini, alas ini juga pasti C. Sehingga kalau kita bagi 2 menjadi separuhnya C atau setengah C. Jadi dari sini ke sini setengah C, dari sini ke sini juga setengah C. Nah, kita ambil, kita potong segitiga ini. Sehingga kita ambil menjadi seperti ini, kita ambil sudut ini menjadi 30 derajat karena sudah dibagi 2. Sudut ini tetap 60 derajat, di sini siku-siku 90 derajat. Tidak usah pakai tulisnya. Ini panjangnya C, yang di sini tinggal setengah C. Jadi perbandingannya sudah ketemu. Tinggal kita cari sisi tegaknya atau sisi, lebih tepatnya sisi terpanjang kedua. Kalau C itu kan sisi terpanjang, Nah ini sisi terpendek. Nah ini sisi tengah-tengahnya ya. Ini terpanjang, ini paling pendek ya. Nah ini sisi tengah-tengahnya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencari sisi yang panjangnya di tengah-tengahnya. Ini yang terpanjang, ini yang terpendek, ini yang tengah-tengahnya. Boleh jadi nanti kalau soalnya itu ini sisi tegak yang ditanyakan atau sisi alas, beda ya. Kalau nggak sisi tegak ya sisi alas. Karena segitiga siku-siku kan bisa saja nih nanti menjadi alasnya. Langsung saja kita gunakan rumus Pythagoras ya. Berarti sisi miring, misalnya sisi miring, sisi miringnya, ini sisi alasnya, dan ini sisi tegak. Pak Eko tulis saja sisi tegak ya, ST gitu. Tapi maksudnya ini sisi tengah-tengahnya, panjang yang di tengah-tengah, bukan terpanjang tetapi bukan juga terpendek, di tengah-tengah. Kita cari C kuadrat dikurangi,
Berarti karena C ini sisi terpanjang dikurangi setengah C dalam kurung kuadrat. Nah, ingat jangan lupa dalam kurung, karena yang dikuadratkan total ini, dua-duanya ini, setengah C yang dikuadratkan, bukan C-nya saja atau setengahnya saja. Ini harus kalian perhatikan ya, ini harus dikurung. Bisa kita kerjakan menjadi C kuadrat dikurangi, kita pisah ini C kuadrat, tulis C kuadrat, kita kurungnya kita hilangkan, setengah juga dikuadratkan, setengah kuadrat berapa? 1/4, karena setengah kali setengah 1/4, sehingga kurungnya sudah bisa kita hilangkan. C kuadrat dikurangi 1/4 C kuadrat. Kalau C kuadrat dikurangi 1/4 C kuadrat sama dengan berapa? 3/4 C kuadrat. Karena apa? C kuadrat itu sebenarnya 1C ya, 1 dikurangi 1/4 kan 3/4. C kuadratnya kita sebutkan di sini. Nah, ini bisa kita keluarkan C kuadratnya. C kuadratnya karena bilangan kuadrat, C kuadrat kan bisa dikeluarkan menjadi C. Nah, 4-nya, per 4-nya penyebutnya berarti per 4-nya juga bisa kita keluarkan karena ini bisa diakar. 4 diakar kan 2, sehingga C kuadrat per 2. Nah, 3-nya karena tidak bisa kita akar, tidak habis kita akar, maka 3-nya tetap akar 3, sehingga hasilnya C per 2 akar 3 ketemu. C per 2 akar 3. Nah, dengan demikian perbandingannya ketemu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat perbandingannya. Sisi terpanjang kedua atau sisi terpanjang tengah-tengah gitulah ya. Sisi panjang tengah-tengah dibandingkan sisi terpendek dibandingkan sisi terpanjang. Berarti sisi panjang tengah-tengah kan ini C per 2 akar 3, sisi terpendeknya setengah C, sisi terpanjangnya C. Nah, untuk supaya setengah terus bagi 2 ini hilang, tinggal kita kalikan 2. Kita kalikan 2 semuanya ini. Semuanya harus dikalikan 2, tidak apa-apa ya. Sehingga dikalikan 2, C per 2 akar 3 kalikan 2, per 2-nya hilang. Setengahnya per 2-nya juga hilang, tinggal C. C kali 2 berarti 2C. Nah, ini sudah lebih enak dilihat, tidak rumit kalau begini ya. Tapi ini dan ini sama. Nah, sehingga perbandingannya bisa kita lihat menjadi akar 3 ya banding 1. C saja kan 1 banding 2. Nah, ini perbandingan dari segitiga khusus yang sisinya 30 sudutnya 30 derajat. Langsung saja contoh soal untuk memudahkan. Ada sebuah segitiga yang salah satu sudutnya 30 derajat dan siku-siku. Diketahui sisi terpanjangnya yaitu 12 akar 3. Pertanyaannya, tentukan panjang sisi AB dan BC. Jadi sisi terpendek dan sisi yang tengah-tengahnya. Jawab, kita cari yang gampang dulu, sisi terpendek. Karena perbandingannya, kita lihat perbandingannya 1 banding 1/3 banding 2 ya. Kan sisi terpendek separuhnya sisi terpanjang, 1 separuhnya 2. Berarti AB itu separuhnya 12 akar 3. Kita cari AB. Separuh atau setengah kali 12 akar 3. Berapa setengah kali 12 akar 3? Tinggal 12 dibagi 2 berapa? Setengahnya 12, 6. Berarti 6 akar 3. Ketemu. AB-nya 6 akar 3. BC-nya tinggal dikali akar 3 karena perbandingannya akar 3. Kan ini sama saja dengan 1 akar 3, sama saja. Ya. Sehingga 6 akar 3, AB-nya ini 6 akar 3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3, ini kan ini kita abaikan dulu ya, karena ini bukan bilangan akar. Kita kalikannya akar dulu. Akar 3 kali akar 3 berapa? 3 ya. Akar 3 kali akar 3 kan 3. Akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 kan 3. Benar kan? Berarti tinggal 6 dikali 3. Ya, 6 dikali 3 18. Ketemu, berarti BC-nya 18. BC-nya, panjang BC-nya 18. Sebenarnya tanpa pakai ini pun di logika bisa ya. 12 akar 3 sisi terpanjangnya, berarti AB sisi terpendeknya berarti separuhnya. Berarti 6 akar 3 karena 12 bagi 2 6, berarti 6 akar 3. Sisi terpanjang tengah-tengahnya berarti tinggal dikali akar 3.
6 akar 3 kali 6 akar 3 kali akar 3 berapa? 6 kali akar 3 berarti berapa? 18 ketemu ya. Itu saja. Nah lanjutnya kita membahas soal ini ya. Ini sudah dibuatkan linknya, tinggal kalian upload di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Eko sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.